Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mom Fahrawais. Halo teman-teman, bunda-bunda semua, apa kabar nih hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan jika ada yang sedang sakit, semoga Allah angkat sakit penyakitnya, amin. Nah, di video kali ini karena tadi tuh anak bocil-bocil lagi pada tidur, jadi emak harus gercep nih melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Nah, tadi Pak suami tuh udah nyetrika baju-baju. Nah, ini ada spray. Jadi Pak suami tuh kurang bisa, kalau cuma nyetrika itu bisa ya teman-teman, tapi kalau harus melipat spraynya itu kurang bisa. Jadi kalau ada spray ini pasti saya yang lanjutkan nyetrikanya gitu. Nah, ini satu pelanggan punya, jadi ada spray dan 9 kilo pakaian. Tapi karena ini masuknya waktu hari Jumat, jadi ada potongan 1 kilo gitu ya teman-teman. Jadi setiap hari Jumat di laundry kit itu ada potongan 1 kilo. Setiap laundry masuk di atas 5 kilo pasti ada potongan 1 kilo gitu ya, khusus untuk Jumat berkah dan hari-hari tertentu. Nah, sebenarnya kalau mau nyetrika spray ini gampang-gampang susah ya teman-teman, tapi kalau sudah terbiasa itu pasti gampang. Nah, caranya itu kalau ngelipatnya dipertemukan setiap sudut-sudutnya, kemudian dilipat gitu aja. Kalau dipraktekkan biasanya, kalau yang belum biasa itu agak ribet ya. Dulu sih nggak tahu nih kalau nyetrika spray atau lipat spray kayak gini ya, cuma dilipat aja kurang rapi. Tapi sekarang sudah banyak belajar, jadi sedikit banyak sudah lebih tahu gitu. Nah, itu kan kalau spray itu masuk laundry satuan ya teman-teman, jadi dihitungnya satuan gitu, bukan per kilo. Tapi di sini di packingnya jadi satu kali tuh, jadi satu packingan dicampur spray dengan pakaian. Tapi sebelum di packing, spraynya sudah ditimbang dulu berapa spraynya, nanti jumlah kilonya dikurangi dengan jumlah berat spraynya itu gitu teman-teman. Nah, ini cara packingnya disesuaikan dengan banyaknya bajunya gitu. Nah, kalau biasanya satu packingan itu paling banyak itu 5 kilo kalau kaos semua. Tapi kalau dicampur dengan celana itu cuma 4 kilo teman-teman, bisa rapi. Kalau dipaksakan misalnya 5 kilo tapi campur tuh apalagi sama celana jeans, pasti packingannya kurang rapi gitu teman-teman. Bisa masuk tapi terlalu padat. Nah, kalau terlalu padat maka bajunya itu percuma gitu disetrika teman-teman, nanti akan cepet kusut. Jadi untuk pakaian 9 kilo ini jadi 3 packingan teman-teman. Nah, tadi itu kaos-kaos sama spray, terus ini celana-celana sama sisa-sisa atau beberapa kaos yang tadi nggak bisa masuk dalam satu packingan. Nah, jadi sama teman-teman, walaupun dicampur kayak celana dengan kaos-kaos atau baju daster atau seragam, pokoknya celana dan atasan gitu ya, sama packingnya disesuaikan saja dengan banyaknya, kemudian disesuaikan dengan plastiknya. Kalau dirasa masuknya itu gampang, berarti nanti hasilnya akan rapi. Nah, teknik-teknik packing kayak gini nih sebenarnya saya tidak serta-merta langsung tahu gitu ya teman-teman, langsung buka laundry langsung tahu teknik packing. Nah, dulu sebelum awal-awal buka laundry itu, sebelum buka laundry nggak tahu tuh cara packing itu kayak gimana. Terus kita itu dulu masih pakai plastik yang langsungan gitu loh teman-teman, jadi tinggal dimasukkan aja. Ada bagian yang sudah memang merekat gitu ya, jadi nggak plastik roll gini. Kalau plastik roll kan bagian bawah dan bagian atas itu harus pakai selotip, tapi kalau plastik langsung itu enggak. Nah, itu kalau di sini tuh harganya lumayan ya teman-teman. Jadi satu
pak plastik itu bisa sampai 50.000 dan itu isinya sedikit. Kita belum tahu cara pakai plastik roll. Nah, pertama kita pakai plastik roll itu penjual plastiknya itu kasih tahu ya kalau lebih bagus sebenarnya pakai plastik roll karena bisa disesuaikan. Nah, kita beli tuh teman-teman, coba pakai plastik roll, tapi kita salah pakainya. Jadi nggak dibuka, kita nggak tahu tuh kalau plastik roll itu ternyata bisa dibuka gitu loh teman-teman. Jadi kita pakainya itu langsung digulung gitu loh. Jadi satu plastik itu kita anggap tambah ribet, terus tambah boros, cepat habis. Ternyata pas udah mau habis plastiknya itu baru kita tahu, oh ternyata plastik ini bisa dibuka gitu teman-teman. Pokoknya awal-awal buka laundry itu kayak banyak hal-hal baru yang kita harus belajar gitu ya. Nah, oke, lanjut kembali lagi di video. Ini lagi packing baju-baju seragam sekolah. Nih, ini punya temen guru di sekolah. Jadi ini kan musim hujan ya, daripada ribet kan cuci baju sendiri, apalagi seragam sekolah, apalagi seragamnya anak-anak SD nih ya teman-teman. Masya Allah sekali gitu kotornya. Jadi Pak suami itu kalau nyuci seragam sekolah itu pasti perlu waktu dan proses yang cukup lama gitu ya teman-teman, karena memang bajunya kotor gitu. Kalau kita pakai sistem kiloan yang langsung masuk, maksudnya pakai memang betul-betul sistem kiloan yang langsung masuk ke mesin tanpa disortir kotorannya, maka akan ya udah kotorannya nggak akan hilang. Tapi walaupun kita kiloan, kita nggak hitung, maksudnya walaupun kita kiloan, kita tetap bersihkan gitu kotorannya teman-teman. Biasanya sih kalau yang kotor sekali itu kita sistem satuan kayak noda-noda jamur, maksudnya noda-noda yang memang membandel. Tapi kalau noda-noda untuk hari-hari biasa itu kan kayak kalau anak-anak biasanya main tanah gitu ya, itu kan cepet hilang gitu. Tapi kalau banyak laundry lain, walaupun noda-noda tanah itu kan kalau nggak disikat itu nggak hilang ya teman-teman, langsung masukkan mesin gitu aja. Lalu kalau kita biasanya noda-noda itu kita sikat dahulu, supaya apa? Supaya pelanggan juga merasa puas. Nggak apa-apa sih untuk dapat untung sedikit, yang penting lancar. Nah, ini lanjut ke packingan pelanggan yang ketiga. Ini ada 3 kilo baju dan 1 selimut. Nah, jadi bajunya dipisahkan dengan selimutnya karena memang selimut itu kan tebal ya teman-teman, tidak bisa di packing satu kali dengan baju-baju. Jadi dipisahkan supaya lebih rapi. Nah, ini lanjut mau lipat selimutnya dulu. Nah, tadi itu sebenarnya sudah dilipat sama suami, tapi namanya bapak-bapak ya, namanya laki-laki kalau ngelipat itu nggak setelaten perempuan gitu. Jadi dilipat lagi sesuai teknik yang biasanya kita pakai. Nah, jadi ngelipatnya gitu, bisa lihat di video, kemudian disesuaikan dengan ukuran plastiknya. Jadi bolak-balik itu diatur ukurannya supaya bisa masuk di ukuran plastiknya gitu teman-teman. Jadi harus ada di antara lipatan itu harus ada yang renggang supaya hasil lipatannya bisa lebih rapi gitu. Nah, itu selimutnya sudah kelihatan kotak, sudah kelihatan rapi, siap untuk di packing lagi. Oke, lanjut di aktivitas selanjutnya. Karena packingnya sudah selesai, dan ini Pak suami lagi nganterin baju-baju laundry yang sudah di packing tadi. Jadi yang sudah di packing siap dianterin. Sebenarnya masih banyak tuh teman-teman. Ini kan beberapa keranjang ditaruh di sini ya. Tapi masih banyak lagi di belakang tuh yang belum dikeluarkan, karena yang di depan sini itu laundry yang harus diselesaikan hari ini atau besok pagi.
Nah jadi itu tadi nyapunya kepotong ya teman-teman, nggak ke record semua. Ini mau lanjut bersih-bersih kamar. Jadi hari ini waktu tag video itu semua sudut ruangan itu Masya Allah berantakan. Jadi ini yang bocil-bocil sudah pada bangun dan lanjut mau ganti spray. Nah sambil ganti spray itu pasti banget melakukan aktivitas apapun pasti banget direcokin sama bocil, karena memang punya bocil ya teman-teman. Dimaklumi mereka tuh masih usia-usia serba penasaran dan serba ngerecokin. Nah itu jangan salfok teman-teman, banyak sekali kayak noda-noda gitu ya, karena ya ini kan musim hujan ya teman-teman. Jadi anak-anak itu si kakak ya biasanya itu ngompol teman-teman, walaupun sudah dialas pasti tembus. Nah ini makanya diganti spraynya. Nah ini mau nyempot-nyempotin peniti ya teman-teman dari ujung-ujungnya spray. Pokoknya kasur ini banyak sekali penitinya supaya nggak geser gitu teman-teman. Saya tuh paling nggak suka kalau tidur terus spraynya itu geser-geser. Nah ini pokoknya si kakak Farah naik turun. Ini kalau pakai suara asli itu akan ribut banget. Nah pokoknya dicepetin aja videonya supaya nggak terlalu lama, karena prosesnya ini sangat menguras tenaga, karena harus teriak-teriak, kemudian marah-marah, terus semua aktivitas dilakukan dalam satu waktu, yaitu ganti spray dan marah-marah kakak Farah. Halo. Pengennya itu ngapa-ngapain itu cepat selesai, tapi itu adalah hal yang sangat tidak mungkin dilakukan kalau anak-anak ikut-ikutan. Tapi ya nggak apa-apa, itu memang dunia mereka dan memang masih waktunya mereka untuk bereksplorasi sesuai dengan keinginan mereka. Nah ini sudah selesai teman-teman, tinggal diatur bantalnya. Ini udah malam teman-teman, habis maghrib gitu, jadi langsung diatur bantalnya. Nah lanjut mau sapu-sapu sampai ke dapur. Maaf ya teman-teman, dapurnya masih dapur ala kadarnya, jadi masih belum seestetik teman-teman lain gitu. Semoga nanti ada rezeki bisa renov dapur yang lebih bersih dan lebih rapi walaupun tidak estetik. Nah ini sudah selesai semua aktivitasnya. Nah ini mau nunjukin laundry yang ada dan belum dicuci tadi tuh numpuk, dan itu digantung di situ supaya nanti di dryer tidak terlalu lama. Pokoknya semuanya sudah bersih, sudah rapi. Dan ini malamnya karena katanya itu pada lapar pengen makan mie. Jadi ini hujan-hujan cocok untuk makan mie campur kecap, terus pakai jeruk sedikit, terus pedes gitu ya, kayaknya segar. Nah ini bumbunya cuma simple aja teman-teman, kayak bawang merah, bawang putih, tuh bawang putihnya 4 siung, kemudian bawang merahnya lebih banyak dari bawang putih, saya nggak ngitung. Terus pakai merica bubuk. Nah itu mau masak mie Eko sisa kemarin bikin bakso. Jadi tiap malam itu anak-anak itu suka makan yang kuah-kuah gini teman-teman. Nah itu ada merica bubuk, terus diulek, masukkan bawang putih, terus bawang merah, diulek sampai halus. Nah kalau bumbunya sudah siap, jadi siapkan wajan, terus panasin minyak, bumbunya dioseng-oseng, dimasukkan bumbunya dioseng-oseng, terus siapkan juga air matang atau air bersih. Nah ini bumbunya digoreng atau ditumis sampai harum gitu ya. Terus dimasukkan airnya,
tunggu sampai airnya mendidih. Nah, ini mau masukkan baksonya ya teman-teman. Ini bakso ayam yang sisaan kemarin bikin bakso juga. Jadi serumah ini pecinta bakso. Nah, ini dimasukkan baksonya, nggak semuanya karena sebagian mau dimasak dengan sayur sup. Lanjut, kalau sudah agak hangat atau sudah agak panas, airnya dimasukkan minyak, ditunggu sampai minyak itu lebih empuk. Oke, ini lanjut. Pokoknya makan di saat panas-panas. Nah, kayaknya videonya cukup sampai sekian dulu. Semoga video ini bermanfaat dan menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.